Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SH.M.Se yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Insinyur Basyarudin Ahmad MSC, menghadiri sekaligus membuka kegiatan rapat pembahasan substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin tahun-tahun 2024 sampai tahun 2044, Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Turut hadir di dalam kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Insinyur Muhammad Afandi ST MSc IPU ASEAN Engineering, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel Insinyur Haji Novian Aswardani ST MMI ASEAN Engineering, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin Insinyur Apriansyah ST MSI, perwakilan dari organisasi perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Banyuasin, jajaran OPD di Provinsi Sumsel, dan undangan lainnya. Dikatakan Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Insinyur Basyarudin Ahmad MSc dalam kata sambutannya mengatakan bahwa pada kesempatan ini atas nama Pemprov Sumsel saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW merupakan acuan bagi pemerintah daerah Pemda dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya, dan RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pemanfaatan ruang di wilayah, ujarnya. Begitu juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Insinyur Muhammad Afandi ST MSc IPU ASEAN Engineering. Kita kan supaya apa yang dilakukan kemudian melaksanakan tata ruang kabupaten ini kemudian langsung dengan provinsi. Kita RTRW Provinsi revisi tahun 2024 sampai tahun 2044 sekarang sudah proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kemendagri RI. Tinggal sebentar lagi terbit surat persetujuan evaluasi itu dari Kemendagri RI kemudian akan diperdakan, dan inilah perlunya sinkronisasi. Pemerintah kabupaten, kota dengan Pemprov Sumsel khusus teruntuk tata ruang wilayah, jadi ada TRR itu artinya detailnya kalau detail bicara tata ruang itu ada di kabupaten, sehingga Pemprov wilayah makronya akan tetapi sinkron. Perlu dilakukan revisi. Proses revisi RTRW yang merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis ini tentu saja menyangkut multidimensi, multiwilayah, multisektor, multiperiode, dan multi pemangku kepentingan, sehingga perlu dikoordinasikan dengan sektor-sektor terkait melalui forum penataan ruang. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya tujuan dari rapat ini adalah sinkronisasi rencana tata ruang provinsi dan kabupaten. Untuk itu diperlukan masukan dari dinas instansi terkait di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penerbitan berita acara pembahasan dari Provinsi Sumatera Selatan mengenai Ranperda RTRW Kabupaten Banyuasin tahun 2024-2044 sebagai dasar pengajuan Ranperda RTRW Kabupaten Banyuasin tahun 2024-2044 dari Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi kepada seluruh instansi vertikal, OPD provinsi, asosiasi akademisi, asosiasi profesi, dan mitra pemerintah lainnya yang telah hadir dan diharapkan dapat memberikan saran dan masukan penyempurnaan Ranperda RTRW Kabupaten Banyuasin ini, dan untuk selanjutnya dapat menandatangani berita acara pembahasan yang telah disiapkan. Demikian beberapa di kementerian dan kebetulan saya hadir, itu detail juga membahas masalah lahan sawah dan lahan kehutanan ya.
Ini yang repot ini memang lahan kehutanan. Itu aja untuk Tanjung Sara itu aja baru lepas 66 hektar ya, 66 hektar baru lepas. Belum lagi nanti ada 77 hektar yang harus kita gunakan untuk mangrove. Nah ini yang harus, karena jangkanya begitu panjang 20 tahun. Jadi dia beriringan dengan RPDPD. Oleh karena itu perlu jangan sampai salah, kalau salah kan 5 tahun lagi. Walaupun kita bisa masuk menggunakan KKPR, tapi kan menunggu 5 tahun lagi itu kan lama. Apalagi sekarang ada PSN ini, Banyuasin ini kan masuk PSN juga untuk sawah. Oleh karena itu kita mengharapkan keseriusan sekarang inilah kalau nak penyesuaian, karena kalau nunggu setelah diketok palu ini. Ya Allah, jadikan acara yang kami selenggarakan ini, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga terwujudnya rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan kondisi visi pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mengacu pada lagi Pak, formal 1, 2, 3. Boleh semangat Pak? Oke. 1, 2, 3. Oke. 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Semangatnya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan supaya apa yang dilakukan tentang masalah tata ruang kabupaten ini dia matching dengan provinsi. Itu RT/RW provinsi revisi kan dari 2024 kan sekarang sudah proses evaluasi ke Kemendagri. Artinya sebentar lagi terbit surat persetujuan evaluasi itu dari Kemendagri, kemudian akan diperdakan. Nah inilah perlunya sinkronisasi pemerintah kabupaten, kota dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, khusus tertentu untuk tata ruang wilayah. Jadi ada TR-nya itu artinya terinci ya, dan detailnya gitu ya. Bicara detail tata ruang itu ada di kabupaten ya, itu pemerintah provinsi wilayah makro, tetapi sinkronisasi ini penting. Jadi apa yang sudah kita buat evaluasinya, tapi dia tetap mengakomodir apa yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten kota. Pelabuhan itu, domain pelabuhan, pasti sudah melalui kajian-kajian, pasti. Makanya di report yang ada di situ, di Kementerian Perhubungan. Berarti domainnya. Dan kita selalu melakukan konsultasi publik setiap tahapan itu. Kemudian ada klinik ke pemerintah pusat itu melalui ATR BPN. Jadi seluruhnya itu sudah melalui tahapan yang terus dulu. Artinya dengan akomodir juga kepentingan kabupaten kota. Karena cuma dua kan kalau di tata ruang ini pola berjalan lagi. Jadi untuk detail ke ini dapat ke Bapeda bagusnya itu. Sekarang kan contoh dari kalau untuk akses jalannya kan ada 3,6 kilo kita dari pemerintah provinsi itu, kemudian ada juga 5,5 meter sampai ke Musa itu tetap kita minta bantuan pemerintah pusat untuk melakukan alokasi dana untuk peningkatan dan pembangunan di situ. Belum mungkin. Bukan belum mungkin, tetapi akan dibangun lah itu. Karena desainnya sudah ada desain, kemudian kita untuk pemerintah pusat juga untuk membantu pelaksanaan pembangunan jalan kan sampai mosaik 6 itu ya, sepanjang 5,5 kilo. Kalau mudah-mudahan di 2025 bisa berjalan. Kalau untuk